I think it's a little bit the same as Bahrain. We play against a team, they waste time a lot, they fall down, they don't really play football. And then we concede two easy goals, and then we have to play against that. I think second half we are play well, we are strong, but yeah, with 2-0 it's okay. Kekalahan atas Cina semalam benar-benar buat nyesek fans timnas mania di seluruh dunia. Karena bagaimanapun, dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini, 3 poin sebenarnya bisa kita dapatkan di markas Cina. Namun takdir berkata lain. Coach Shin justru melakukan eksperimen di laga sepenting ini, dan justru berujung petaka bagi timnas Indonesia. Tapi selain faktor kesalahan strategi dan beberapa pemain kita yang gak perform, man of the match malam tadi Tom Hee cukup dibuat kesal dengan kelakuan pemain Cina yang dianggap sering mengulur waktu. Ya emang itu bagian dari strategi, tapi ya jangan keseringan gitu loh, kan jadi agak gimana gitu. Apalagi kan match tersebut yang menurut sejumlah laporan disiarkan oleh 141 negara di dunia. Jelas itu membuat citra sepak bola Asia makin buruk, sebab mau sampai kapan sepak bola Asia seperti ini? Karena ya memang harus diakui, sudah sampai detik ini cukup banyak kritik yang masuk soal sepak bola Asia yang dianggap masih tertinggal. And then we concede two easy goals, and then we have to play against that. I think second half we are play well, we are strong, but yeah, with 2-0 it's hard to come back. Memang benar kata orang, berekspektasi terlalu tinggi itu sangat tidak baik, apalagi yang diekspektasikan tak berjalan sesuai rencana. Justru yang akan membuatmu semakin nyesek dan sakit hati. Dan itulah yang mungkin sedang dirasakan oleh fans timnas Indonesia saat ini. Berandai-andai bisa meredam sakit hati usai dicurangi wasit, sakit hati fans Indonesia justru semakin diperparah setelah tim kesayangan mereka menelan kekalahan perdana di babak round 3 ketika bertandang ke markas Cina. Kekalahan yang tentunya mengejutkan banyak pihak, karena dari segi kualitas, timnas Indonesia sebenarnya lebih unggul dari Cina. Namun sekali lagi sayang, eksperimen yang dilakukan oleh Coach Shin yang terlalu gegabah itu berujung petaka bagi skuad Garuda. Apalagi pemain-pemain yang diberikan kepercayaan oleh Coach Shin macam Patinama, Witan, dan Asnawi benar-benar tak bisa perform. Sehingga kesalahan dalam merotasi pemain itulah yang disebut-sebut menjadi penyebab kekalahan Indonesia atas tuan rumah Cina semalam. Tapi selain faktor kesalahan strategi dan beberapa pemain kita yang gak perform, pencetak gol timnas Indonesia Tom Hee mengaku kesal dengan drama yang dilakukan oleh tim tuan rumah. Gimana gak kesel coba? Cina seketika menjadi timnas Bahrain yang para pemainnya sangat letoy, disenggol dikit aja guling-gulingnya sampai 2 hari sendiri. Selain itu, mereka terlalu banyak drama dan mengulur-ngulur waktu. Memang itu bagian dari strategi dan fine-fine aja. Tapi jangan keterlaluan dan keseringan, karena itu akan merusak keindahan sepak bola. Apalagi menurut sejumlah laporan, match Cina versus Indonesia ini disiarkan 141 negara di dunia. Dan jika melihat para pemain Cina geluntungan gak karuan seperti malam tadi, jelas akan merusak citra sepak bola Asia di mata dunia. Bisa-bisa sepak bola Asia dianggap sebagai negara yang penuh drama, apalagi sebelumnya Bahrain kan ya gitu mainnya. Masa iya Cina dan tim-tim Asia lainnya akan ikut-ikutan dengan trikotor itu? Sehingga wajar kalau sehabis pertandingan, Tom Hee tampak cukup kesal dengan kelakuan para pemain Cina yang lebih banyak membuang-buang waktu di lapangan. I think it's a little bit the same as Bahrain. We play against a team, they waste time a lot, they fall down, they don't really play football. And then we concede two easy goals, and then we have to play against that. I think second half we are play well, we are strong, but yeah, with 2-0 it's hard to come back. Trik ulur waktu Cina jadi sorotan dunia.
Para pemain Cina melakukan berbagai trik mengulur waktu saat menghadapi Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football. Aksi tersebut berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 1-2. Setidaknya 8 kali pemain Cina melakukan aksi cedera di berbagai momen penting, termasuk kiper Wang Dailei yang jatuh kesakitan memegang pinggangnya usai bertabrakan dengan Ragnar Oratmangun, dan Zhang Zuning yang langsung terjatuh memegang kepala setelah beradu dengan Che Itses. Pemain pengganti Alan juga terjatuh di menit-menit tambahan waktu, tepatnya pada menit 90+1, setelah bertautan kaki dengan Rizky Ridho. Namun wasit Omar Mohamed tak memedulikan keluhan itu dan meminta permainan dilanjutkan. Pada menit ke-90+7, Wang Dailei kembali cedera pinggang saat bola keluar lapangan, yang menghasilkan goal kick untuk Cina, semakin memperlambat waktu sisa yang ada. Dengan kemenangan ini, Cina berhasil meredam serangan Indonesia, dan Indonesia tetap berada di posisi kelima klasmen grup C dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Cina yang berada di posisi juru kunci. Sementara itu, trikotor yang dilakukan oleh Cina itu sejatinya memang lumrah dalam permainan sepak bola. Bahkan kita sering temui di kompetisi BRI Liga 1 Indonesia. Tapi kalau keterlaluan dan sering dilakukan, jelas itu tak baik dan justru merusak keindahan permainan sepak bola. Kalau gini terus, kapan sepak bola Asia maju? Meski sepak bola bisa dibilang adalah olahraga sejagat, namun kenyataannya tidak begitu. Kualitas sepak bola di masing-masing negara di dunia nyatanya tidak merata. Bahkan di skala benua saja, kualitas sepak bolanya sangatlah jomplang. Kita tahu bahwa benua Eropa menjadi yang nomor 1, kemudian Amerika Latin, sampai Afrika. Lantas Asia gimana? Ya benar sekali. Sepak bola di Asia acap kali masih dipandang sebelah mata, yang mana Asia masyhur sebagai benua yang tidak bisa bermain bola. Alasan pertama sudah pasti soal prestasi. Oke lah, Asia punya jagoan dalam diri Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Tapi fakta yang ada, selain negara-negara tadi, mana sih negara Asia yang paling gak konsisten tampil di level Piala Dunia? Dan alasannya jelas, sepak bola di Asia dramanya ngeri, mengalahkan film-film Bollywood yang suka ataupun sedih yang penting bisa joget. Apalagi Timur Tengah yang dramanya ngeri pol. Bahrain contohnya, mereka ketara banget saat melakukan diving di lapangan. Pemain banyak yang letoy, senggol dikit aja bisa guling-guling sampai gurun Sahara. Dan Indonesia yang notabene diperkuat pemain-pemain keturunan dari Eropa pun kaget dengan kultur sepak bola Asia terkhusus Timur Tengah. Dan mereka pun kembali dibuat kaget saat timnas Cina pun melakukan hal serupa. Harusnya drama-drama kayak gitu segera dihilangkan. Contoh aja Jepang, mereka nggak neko-neko dan fokus dalam mengembangkan kualitas, sehingga tak heran jika Jepang menjadi tim Asia yang selalu konsisten ke Piala Dunia. Bahkan mereka bisa bersaing dengan negara-negara kuat macam Spanyol, Jerman, hingga Italia. Ya, terlepas dari apapun, kekalahan atas Cina semalam membuat Indonesia kembali membumi. Banyak hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran untuk match kedepannya. Dan semoga Coach Shin tak melakukan eksperimen konyol lagi. Gunakan formasi paten kayak Pep Guardiola di Man City, Carlo Ancelotti di Madrid, atau bahkan filosofi Johan Cruyff di Barca. Meski tim lain banyak drama, kita benahi segi kualitas hingga mampu menjadi tim yang setara dengan Jepang. So tetap semangat, karena peluang kita masih terbuka. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.